Gawat, seperti mau perang. FPI mau dibubarkan. Habib Rizik Syihab tumbangkan Panglima TNI. Pangdam Jaya usul pembubaran FPI Tangerang. Kami tunggu komando Habib Rizik Syihab. Usulan pembubaran FPI merupakan bagian dari permainan politik pemerintah. HRS menduga ada kepentingan lain di balik usulan pembubaran FPI. Rencana pembubaran ini bagian dari politik mereka. Tapi, untuk sikap kami selanjutnya akan tetap menunggu komando Imam Besar FPI, Habib Rizik. Oleh karena itu, Panglima TNI khawatir kekuatan FPI mampu menumbangkan pemerintah. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto meminta masyarakat berhati-hati dengan media sosial karena bisa dijadikan alat komunikasi politik. Hadi menilai media sosial bisa jadi alat propaganda seperti fenomena Arab Spring. Media sosial yang lahir karena adanya dunia maya seperti Facebook, Twitter, Path, Instagram, dan lain-lain ternyata dapat pula dijadikan sebagai alat komunikasi politik, kata Hadi. Media sosial jadi alat yang mudah dan berjangkauan luas untuk melakukan berbagai gerakan sosial politik di berbagai negara. Salah satu contoh perang dunia maya sebagai media gerakan sosial politik adalah fenomena Arab Spring yang terjadi di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara 1 dekade yang lalu, katanya. Kemungkinan Jenderal Hadi khawatir Habib Rizik yang baru pulang dari Timur Tengah melakukan hal yang sama. Menurut Hadi, fenomena Arab Spring yang terjadi di sejumlah negara di Timur Tengah dan Afrika Utara itu bertujuan ingin mengganggu pemerintahan yang sah. Kekuatan mobilisasi massa melalui dunia maya, khususnya Facebook, mampu mengguncang masyarakat dan bahkan menumbangkan kekuasaan pemerintah. Kata Hadi, sementara itu di Indonesia harus disadari media sosial sudah dimanfaatkan sebagai media propaganda, media perang urat syaraf. Dengan penggunaan dan jangkauan yang luas, media sosial jadi alat yang efektif untuk melakukan perang informasi ataupun perang psikologi. Sekarang, kita mengenal hashtag trending topic. Dahulu, kita menyebutnya sebagai tema propaganda, kata dia. Mantan Kepala Staf Angkatan Udara itu menambahkan, Indonesia dalam beberapa minggu terakhir diramaikan dengan sejumlah isu. Menurut Hadi, hal itu membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak, terpolarisasi, dan dibenturkan satu sama lain. Terdapat pula narasi yang membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah dan tidak percaya kepada berbagai upaya pemerintah untuk kepentingan rakyat, kata dia. Oleh karena itu, kata Hadi, segenap anak bangsa harus mengantisipasi adanya upaya separatisme di dunia maya ini. Oleh karena itu, wahai Panglima TNI, kalau memang FPI dianggap sebagai ormas yang meresahkan, pemecah belah, perusak persatuan dan kesatuan, harusnya pemerintah bersikap tegas, buat tuntutan pembubaran FPI, sertakan bukti-bukti yang cukup, tunjuk jaksa penuntut yang handal, lalu ajukan ke pengadilan. Kalau tidak punya bukti, ya jangan menuduh sembarangan. Begitu seharusnya negara hukum bekerja. Semua harus taat pada hukum, termasuk pemerintah. Terutama pemerintah ajari rakyatnya patuh pada hukum. Lah, ini apa? Cuma teriak-teriak ke media, curhat, show of force, tapi tidak ada tindakan hukum yang konkret. Kondisi tidak jelas seperti ini justru bikin rakyat tidak nyaman dan curiga. Curiga jangan-jangan FPI ini dibiarkan eksis agar penguasa
bisa mengendalikan isu. Jadi, andai ada isu-isu kontroversial yang sensitif dan menarik perhatian publik, misal isu Omnibus Law, pemalakan hutan, deal-deal jorok dengan penguasa tambang, pengusaha sawit, dan lain-lain, tiba-tiba pemerintah ribut dengan FPI. Lalu, isu-isu sensitif itu tenggelam. Wajar kan kalau ada yang berpikiran seperti itu? Biar masyarakat tidak lagi curiga. Tegaskan hubungan kalian. Putus atau lanjut ke pelaminan. Jangan menggantung seperti sekarang. Putus sayang, lanjut takut, tak punya masa depan. FPI sudah tahu sedang dibidik, malah 3 kali bikin kerumunan luar biasa di tengah pandemi yang masih mengkhawatirkan. Oleh karena itu, TNI akan jadi banyolan, tidak pernah perang, bunuh nyamuk dengan meriam. Pencopotan baliho Habib Rizik Syihab di beberapa titik wilayah DKI Jakarta oleh TNI dianggap sebagai sebuah banyolan atau satir. Anggapan itu keluar dari pengamat politik dari Indonesia Future Studies atau Infus, Gede Seriana Yusuf, karena menurutnya pencopotan baliho bukan tugas TNI. Sejarah akan mencatat pasukan elit TNI yang dilatih khusus dengan persenjataan canggih tentunya habiskan anggaran besar, tapi malah ditugasi mencopot baliho. Pekerjaan harian Satpol PP, ujar Gede Seriana. Komite Politik dan Pemerintahan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini menyebutkan salah satu bentuk satir yang akan muncul di masyarakat terkait eksistensi TNI ke depannya akan dikenang sebagai banyolan-banyolan generasi mendatang. Tidak pernah perang, bunuh nyamuk dengan meriam, tuturnya. Menurut Gede Seriana, tentara nasional di negara-negara lain tidak ada yang sampai turun tangan menertibkan sebuah atribut dari organisasi massa atau ormas yang berada dan dibentangkan di sudut-sudut jalan. Dari berita, apa ada di negara lain pasukan khusus copotin giant poster milik masyarakat? Yang ada, justru militer pasang poster-poster rekrutmen pasukan khusus untuk masyarakat, kata Gede Seriana. Oleh karena itu, aktivis Bandung Inisiatif ini melihat tentara nasional yang mencopoti baliho atau poster ormas hanya terjadi di Indonesia. Tapi menurutnya, itu bertentangan dengan profesionalisme dan marwah TNI. Meskipun alasan Panglima Kodam atau Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman, mengatakan TNI turun tangan copoti baliho Habib Rizik Syihab karena institusi lain tidak bisa menangani persoalan tersebut. Kalau institusi lain yang lebih pas tak mampu copot poster, ya copot saja komandannya. Demikian Gede Seriana Yusuf. Bagaimana menurut pendapat Anda?